udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Lauseyun, matahari sudah bersinar terang. Oh iya ya. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Ya, siap ya. Yuk. Anak-anak berdiri yuk. Matahari bersinar terang. Anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes. Yes, yes, yes. Matahari bersinar terang. Anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, 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 yes. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita melanjutkan ibadah kita minta Berdoa pertolongan Tuhan dulu ya. Iya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih hari ini kami bisa bersama-sama memuji Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lause, kalau Yesus ada di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, Lause senang nggak? Seneng banget Lause. Ya, anak-anak juga pasti senang ya. Hmm. Yuk, kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. 大家中文老师。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。pakai India 老师。Jab bisa mereka main he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab bisa mereka main he, kusi kusi he, kusi kusi he. Lause, kalau Tuhan itu selalu bersama dengan kita, ada di dalam rumah kita harus selalu menjadi anak-anak yang seperti apa?
anak-anak terang Lause, seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Anak-anak terang itu apa sih Lause ya? Anak-anak yang bisa bersinar walaupun di rumah, di sekolah, di gereja. Jadi teman-teman kita itu bisa tahu, oh kita itu adalah anak Anak Tuhan. ya. Yuk. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, Lause, kalau kita sudah menjadi terang bagi teman-teman kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Besar, my Allah yang God kuat. is so big. big. Kita nyanyikan lagu My God is so big ya. Anak-anak semua pasti sudah bisa ini ya. Yuk. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the river are His, the stars in the sky are His too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Anak-anak, kalian tahu kan bagaimana Allah yang besar itu, Allah yang kuat itu sudah memimpin kita sekeluarga. Nah, tapi Lause, sekarang kita udah waktunya apa Lause? Memberikan persembahan, Lause. Oh iya, persembahan. Pakai apa? Pakai celengan. Iya, kalau celengannya udah penuh? Bisa ditransfer ya, minta tolong mami atau Iya. papi, atau di scan QR code. Iya. Yuk, kita akan nyanyikan lagu Persembahan Kami. Siapkan ya celengannya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami
pakailah uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, berkatilah papa mama yang bekerja untuk kami. Berikan kami semua kesehatan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, sebentar lagi loh. Oh ya, kita sudah siap ya. Kita dengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita nyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Aduh, ini di mana ya? Kok gelap banget? Duh, itu di sana ada apa ya? Kok, aduh, serem amat. Wah, ini gimana kalau ada banyak orang jahat di sana? Gak ada yang nolongin, gak ada siapa-siapa. Aduh, Rani takut banget. Tapi pernah ada cerita di sekolah minggu yang bilang jangan takut. Soalnya ada Tuhan Yesus dan Tuhan selalu menyertai. Tuhan akan selalu menjaga saya. Ya, saya nggak boleh takut. Tuhan pasti tolong dan jagain. Adik-adik, ingat nggak sama cerita minggu lalu tentang Yusuf? Adik-adik, Yusuf karena kebencian kakak-kakaknya, dia dijual ke Mesir. Di situ Yusuf amat sangat takut karena Yusuf dibawa ke tempat yang asing. Tapi Tuhan juga selalu menjaga Yusuf. Jadi Yusuf gak perlu takut karena ada Tuhan. Lalu adik-adik tahu nggak apa yang terjadi sama Yusuf setelah Yusuf dijual ke seorang saudagar kaya dan dibawa ke Mesir? Yuk kita sama-sama dengar lanjutan kisahnya. Siap adik-adik? Sekarang adik-adik kita berdoa dulu. Oke? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini. Amin. Nah, adik-adik, Yusuf yang amat sangat ketakutan karena dibawa ke tempat yang asing, dibawa ke Mesir, di sana dia dijadikan budak. Yusuf sangat takut, tetapi Yusuf tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Setelah tiba di Mesir, apa yang terjadi adik-adik? Yusuf dijadikan budak dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Waduh, kenapa Yusuf dimasukkan ke penjara? Yusuf di penjara karena
dituduh yang tidak-tidak. Yusuf tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi dia dituduh melakukan kesalahan. Hingga akhirnya Yusuf ada di penjara. Allah tahu Yusuf akan di penjara? Allah tahu. God knows everything. Dan Allah tetap menjaga Yusuf. Meskipun Yusuf di penjara, Allah tetap memiliki rencana yang indah untuk Yusuf. Nah, selama Yusuf di dalam penjara, Yusuf berteman dengan orang-orang yang ada di penjara. Ada juru minuman, ada juru roti. Yusuf berteman dengan akrab di sana. Hingga akhirnya juru minuman bebas dari penjara. Ya, Yusuf masih di penjara. Lalu setelah juru minuman menjadi juru minuman Firaun kembali, Firaun bermimpi. Firaun bermimpi yang sangat aneh. Sampai semua orang dan semua orang pintar di sana semua kebingungan. Sebenarnya apa sih ini mimpi Firaun? Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Firaun menjadi gelisah sekali. Aduh, ini gimana ya? Tiba-tiba juru minuman teringat kepada Yusuf, temannya yang dapat mengartikan mimpinya waktu di penjara. Lalu bilanglah juru minuman kepada Firaun, Firaun, saya punya teman, namanya Yusuf. Yusuf ini teman saya waktu di penjara. Dia bisa mengartikan mimpi saya dan sesuai dengan artinya menjadi kenyataan. Oke, sampai akhirnya Firaun panggil Yusuf. Dipanggillah Yusuf. Yusuf setelah bebersih dan dia memakai pakaian yang bagus, yang rapi, dia bertemu dengan Firaun. Lalu Firaun berkata, saya dengar kamu Yusuf dapat mengartikan mimpi dengan tepat. Saat itu Yusuf berkata, tidak, bukan saya yang dapat mengartikan mimpi. Firaun pun bingung ya dengan jawaban Yusuf. Lalu Yusuf melanjutkan, hanya dengan kuasa Allah saya dapat mengartikan mimpi tersebut. Silahkan yang mulia menceritakan mimpinya. Lalu Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dalam mimpi saya melihat 7 ekor sapi yang sangat gemuk, sangat indah dipandang, dan sangat sehat. Lalu setelah itu ada 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk tersebut. Nah, setelah itu mimpi yang kedua, ada 7 bulir gandum yang sangat gemuk, yang sangat bagus, dan sangat ranum. Setelah itu muncullah 7 bulir gandum yang kurus, yang sangat kering, dan memakan 7 bulir gandum yang gemuk tersebut. Apakah arti mimpi tersebut? Semua ahli di sini tidak ada yang dapat mengartikannya. Hanya dengan kuasa Allah saya dapat membantu yang mulia untuk menjelaskan. 7 sapi yang gemuk dan 7 bulir gandum yang berisi adalah 7 tahun yang berkelimpahan. Mesir akan berkelimpahan makanan, susu, dan semuanya. 7 sapi yang kurus dan 7 bulir gandum yang kurus berarti 7 tahun kekeringan yang akan menyebabkan kelaparan di seluruh negeri. Maka yang mulia harus mempersiapkan 7 tahun kelaparan itu. Setelah Firaun berpikir dan mendengarkan apa yang Yusuf ceritakan, maka Firaun memutuskan, baiklah, Yusuf, kamu akan memerintah di Mesir sama seperti saya dan menjadi penguasa atas semuanya. Kamu akan memerintah selama 7 tahun masa yang subur untuk mempersiapkan masa kelaparan. Nah, Allah menyertai Yusuf dan membuat segalanya berhasil. 7 tahun berkelimpahan, Yusuf mengumpulkan semua bahan makanan dan membuat rakyat Mesir berkecukupan. Hingga tibalah 7 tahun kelaparan. Wah, di semua tempat kekurangan makan. Bahkan keluarganya Yusuf pun kelaparan, tidak mempunyai bahan makanan lagi. Akhirnya Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk ke Mesir. Hai kalian pergilah ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Karena kami tidak punya lagi bahan makanan. Akhirnya kakak-kakak Yusuf bergegas. Mereka bersiap-siap dan pergilah ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Sesampainya di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf. Tapi
kakak-kakaknya Yusuf tidak mengenali Yusuf. Sampai akhirnya mereka datang dan mereka menyembah Yusuf. Ke-10 orang kakaknya menyembah Yusuf seperti yang ada dalam mimpinya Yusuf. Bahwa 10 gandum dan 10 bintang tunduk kepada Yusuf. Benar-benar terjadi. Dan akhirnya mereka membeli makanan di Mesir. Setelah itu kakak-kakaknya kembali kepada Yakub. Ya. Sampainya di sana mereka hidup dengan makanan yang ada. Lalu habis lagi makanannya. Akhirnya kakak-kakak Yusuf pergi lagi ke Mesir bersama dengan adiknya untuk yang kedua kalinya. Akhirnya mereka pergi lagi ke Mesir. Pada saat ini mereka bertemu dengan Yusuf lagi dan belum mengenali itu Yusuf. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya. Hai kakak-kakak, ini aku, Yusuf, adik kalian. Wah, saat itu kakak-kakaknya semua terkejut. Apa ini Yusuf? Mereka semua ketakutan. Wah, aku Yusuf, adik kalian yang kalian jual ke Mesir. Wah, mereka semua tunduk dan menyembah Yusuf. Mereka saking takutnya. Lalu Yusuf berkata, jangan takut kakak-kakakku. Aku masih Yusuf adik kalian. Aku tetap mengasihi kalian. Nah, Yusuf begitu baik. Dan apa yang Yusuf lakukan di sana semua berhasil. Hingga akhirnya mereka semua hidup bahagia di Mesir. Seperti yang kita tahu, God is good. Allah selalu baik dan menjaga Yusuf di setiap waktu. Baik dia di Mesir, waktu dia di penjara, dan saat dia menjadi penguasa, Allah selalu menjaga Yusuf. God knows everything. Tuhan selalu memberikan rencana yang indah kepada kita semua, asalkan kita semua taat kepada Allah. Nah, adik-adik pun harus sama ya, seperti Yusuf, harus taat kepada Allah dan sayang kepada papa, mama, kakak-kakak kita, adik-adik kita, semua harus kita sayangin. Walaupun tidak selamanya adik atau kakak kita itu menjadi orang yang baik, tapi kita harus saling mengasihi dan menjaga mereka semua. Sekarang kita sama-sama hafal ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi ya, Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sekarang terus statementnya. Adik-adik pasti udah bisa semua. 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Hah, hebat. Sekarang sekali lagi ya, sama-sama ya. Biar adik-adik makin ingat selalu. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Wah, hebat semua adik-adiknya. Pasti udah jago-jago ya ayat hafalan sama terus statementnya. Sekarang, sebelum kita mengakhiri cerita ini, kita sama-sama berdoa ya. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu baik dan Engkau selalu menjaga kami. Tuhan, ajarkan kami menjadi anak yang taat seperti Yusuf. Dan juga ajarkan kami agar dapat sayang kepada papa, mama, koko, cici, adik-adik kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf, Lause. ya Yusuf itu anaknya Bapak Yakub yang selalu disertai oleh Tuhan. Allah menjaga Yusuf pagi, siang, dan malam. Waktu ada di rumah bersama keluarga. Allah menjaga Yusuf di sepanjang hidupnya. Allah menjaga Yusuf pagi, siang, dan malam. Waktu di dalam sumur atau di negeri Mesir, Allah menjaga Yusuf di sepanjang hidupnya. Allah menjaga Yusuf pagi, siang, dan malam. Waktu dalam penjara atau jadi penguasa, Allah menjaga Yusuf di sepanjang hidupnya. Sekarang kita mau menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Lause, tidak terasa ya, ibadah kita sudah selesai sekarang. Iya benar, Lause. Padahal masih kepengen nyanyi memuji Tuhan. Gak apa-apa, Lause, tenang aja. Minggu depan kita masih ketemu lagi. Ya, kalau gitu kita mengucapkan selamat tinggal ya sama anak-anak ya, sambil menyanyikan lagu Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Cure sia xiao iwan, pi wo men lai hui jia qu. Cai hui, yen sang pi pao hu ni. Cai hui, yen sang pi pao hu ni. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. The Lord lift His countenance upon